anta fihi fa ana a'rif ma'i mir'atul sar'il ladhi huwa al-hukmu adh-dhahir wa mir'atul ilmi billahi azza wa jalla alladhi huwa ilmul batin. Intabi min nawmil ghafla waqsil washak bima'il yaqadha fandur ma anta muslimun aw kafirun mu'minun aw munafiqun muwahhidun aw musyrikun mura'in aw muhlisun muwafiqun aw mukhalifun radin aw syahidun. Al-haqqu azza wa jalla la yubali bika radita am syahidta dararu hadha wa manfa'atahu a'idun. Subhanal karimil halim al mutafaddil kullu tahta lutfihi wa fadli. Law lam yaltuf binal law lam yaltuf bina la halakna law qabala kullu wahidin minna haqiqatal muqabalati ala fi'lihi la halakna ajma wa sa'alahu sa'il kaifa uhdisu dunya min qalbi. Faqala rahimahullah undur ila faqala rahimahullah undur ila taqallubiha bi arbabiha wa abnaiha kaifa tahtalu alaihim wa tatlaha bihim wa tu'addihim halfaha summa turakkihim min darajatin ila darajah hatta tu'lihim ala halqi wa tumakkinahum min riqabihim wa tudhiru kunuzaha wa ajaibaha wa bainama hum farihuna bi ulwihim wa tamakkunihim wa tibi ashihim wa hidmatiha lahum idha akhadathum wa ghayyatuhum wa gharrathum wa arramat bihim min dalikal ulwi ala ru'usihim fatagatta'u wa tamazzaku wa uhliku wa hiya waqifun tadhaku bihim wa iblisu ila janabiha yadhaku ma'aha. Ada fi'luha bikasirin minas salatin wal muluki wal aghniya min ladun Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Bidzalika tarfa'u summa tada'u tuqaddimu summa tu'akhiru tugani summa tufkiru tudni summa tadbahu wan nadaru minhum yaslamu minha wan nadaru minhum yaslamu minha wa yaghlibuha wa la taghlibu wa yu'anu 'alaiha wa yaslamu min syarriha wa hum ahadu afradin innama yaslamu min syarriha man arafaha wastadda hidruhu minha min hiyaliha ila an qala rahimahullah mukhatiban as-sa'ila alladhi sa'alahu ya sa'il in nadarta bi'ainai qalbika ila uyubiha qaddarta ala ihrajiha minhu wa in nadarta ilaha bi'ainai ra'sika istagharta bizayyinatiha an uyubiha wa lam taqdir ala ihrajiha min qalbika wa zuhdi fiha wa taqatuluka kama qatalat khairak. Jahid nafsak hatta tatma'inna fa idza it'amna fa idza itma'annat arafta uyubad dunya wa zahatta fiha tuma'ninatuha annaha tuqbilu minal qalbi wa tuwafiqu sirra wa tud'imuha wa tuti'uhuma fima ya'murani bih wa yanhayani anhu wa taghna'u bi'ata'ihima wa tasbiru ala mana'ihima idza sarat mutma'innatan indafat ila qalbi wa sakanat ilaih naratajat taqwa ala ra'sihi wa hila al-ghurbi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memanfaatkan jalsah antara zuhur dan asar. Dikatakan oleh Syekh Ali bin Abu Sakran, dia mengatakan sebenarnya waktu zuhur dan asar itu di dalam segi anugerahnya Allah untuk dimanfaatkan itu ibarat antara maghrib dan isya. Begitu juga kalau ada orang sholat qobliyatul zuhur 4 rakaat, itu sama saja
seperti dia bangun malam. Saya tidak bisa tahajud, sama bisa tahajudnya nanti dapat pahala tahajud dengan 4 rakaat qobliyah zuhur. Begitu adzan langsung Anda sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka itu diganjar seperti orang yang qiyamul lail. Kami telihinna min qiyamul lail. Nah, jadi dia mendapatkan derajat yang sama seperti orang yang qiyamul lail. Kemudian setelah 4 rakaat qobliyah zuhur itu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saat, jadi waktu zawal itu saat Allah membuka pintu langit, itu dibuka. Para malaikat yang jaga dari malam sampai pagi, ya, itu mereka pada naik, kemudian ganti malaikat yang turun di waktu berikutnya. Nah, kalau malaikat yang turun di waktu berikutnya ini, maka juga membawa laporan di hari itu dari malam sampai pagi, yang nanti itu yang turun bertugas siang nanti juga sampai malam, dan seterusnya seperti itu. Maka kita manfaatkan, selain kita silaturahim, menghadiri jamuan, maka dulu para salaf kita itu setiap kali habis ada jamuan, biasanya itu nanti diisi dengan sedikit ada nasihat-nasihat dan seterusnya. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi juga seperti itu. Jadi kalau ada nanti misalkan hari ini diundang si fulan makan di tempatnya si fulan atau bagaimana, mesti nanti ada majlisnya dipilih Pak Dulur. Habib Ali banyak majlisnya itu habis dulu. Karena apa? Beliau menyaksikan, istilahnya seperti mengambil ucapan daripada Al-Habib Ali bin Abu Bakar Syakran yang mengatakan waktu antara zuhur dan asar ini seperti antara maghrib dan isya dari segi anugerah. Kemudian ini tadi telah dibacakan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita tidak akan mengambil semuanya, tapi kita ambil secara global saja. Yang pertama adalah segala sesuatu itu sandarannya adalah syariah. Jadi kalau ada orang mengalami pengalaman spiritual apapun, maka yang bisa membuktikan itu benar atau tidak tergantung daripada ukuran syariah. Kalau benar di dalam segi ukuran syariahnya, maka makbul. Kalau tidak, ya mardud, ditolak. Kemudian beliau juga mengingatkan, hati-hati jangan sampai engkau itu menjadi orang yang iri dan dengki. Setan itu kedudukannya, iblis itu kedudukannya tinggi di akhirat, tapi hancur hanya lantaran iri dengki kepada Adam. Akhirnya dia menjadi terlaknat selama-lamanya, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penduduk neraka, padahal dulu gurunya malaikat. Padahal dulu digolongkan, ya, bersama para nabi, bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah iri dengki, habis pangkat-pangkat itu semuanya di. Kemudian beliau juga mengatakan, kamu itu kalau ngasih makan, kasihlah makan kepada orang yang baik, orang yang bertakwa. Jadi ini termasuk bab jamuan ini tepat. Ya kan, ini tadi ada jamuan ini. Nah, apa faedahnya kita menjamu orang? Terutama kenapa kok yang kita pilih itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ngasih makan kepada orang yang bertakwa dan engkau bantu dia di dalam urusan kepentingannya dia, misalkan kepada orang yang bertakwa itu tadi, ya, meskipun dia bukan orang yang alim misalkan, maka engkau akan mendapatkan pahalanya dia. Pahala karena engkau telah membantu dia. Oh, saya mau ngasih orang yang tukang maksiat, apa dapat pahala? Dari segi pemberian dapat pahala, tapi tidak senilai ketika engkau berikan kepada orang yang mendukung. Artinya mendukung dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dikurangi pahalamu, ya kan? Karena engkau telah membantu dia di dalam kepentingannya dia. Dan engkau telah meringankan bebannya dia, dan engkau telah semakin mempercepat langkah dia menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau kasih makan kepada orang yang munafik, orang yang bermuka dua, ya kan? Engkau beri makanan kepada orang maksiat,
dan engkau bantu dia di dalam urusannya dia, untuk keduniaannya dia, urusan kepentingannya dia engkau bantu, maka ujungnya dia akan berbuat maksiat kepada Allah. Engkau akan mendapatkan dosa yang sama dan mendapatkan hukuman yang sama. Karena itu manusia wajib belajar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak baik orang itu punya ibadah tapi nggak didasari ilmu, nggak diterima. Nggak bisa mengatakan dirinya saya sudah yakin tauhid saya sudah kuat, tapi dia tidak pernah belajar, sama sekali tidak berguna. Jadi kalau engkau ingin beruntung dunia dan akhirat, belajar dan amalkan itu tadi daripada ilmu tadi. Kemudian di antara nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau juga mengatakan, saya telah memeriksa, tidak ada amalan yang lebih bagus melebihi, ketika saya periksa daripada amalan-amalan itu, ya, tidak ada yang lebih bagus daripada orang itu menjamu tamu, karena itu da'bul anbiya wal mursalin. Karena itu perbuatannya para nabi. Sayyidina Ibrahim alaihissalam disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang menepati, membalas budi atau menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut sebagai alladzi waffa? Itu disebutkan dalam tafsirnya li'it'amihi ta'am, dikarenakan suka menjamu makan kepada para tamunya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau itu tidak ada tamunya lepas kecuali dari segi mereka itu diberikan suguhan. Jadi di sini dikatakan fatasul a'mal kullaha fama wajatu fiha afdhala min in'amin ta'am. Karena Syekh Abdul Qadir saya telah memeriksa pengalaman pribadi dari pengalaman spiritual. Tidak pernah saya dapati dari semua amalan itu yang lebih baik melebihi daripada suka memberi makanan. Sehingga beliau mengatakan, seandainya Allah percayakan kepada saya kekayaan dunia itu yang diletakkan di tangan saya, maka saya akan berusaha, amalan yang paling utama adalah ngasih makan kepada mereka yang lagi kelaparan. La'at'amtuhul jiya. Saya akan ngasih makan fa'ut'imuhal jiya. Saya akan ngasih makanan kepada siapa? Orang-orang yang lagi kelaparan. Jadi dibanding sholat sunat 2 rakaat ini lebih afdal ngasih makan. Dibanding ada orang berzikir yang panjang atau misalkan puasa yang panjang, ini kamu kasih makan lebih bagus kepada mereka, orang-orang yang lagi. Kalau misalkan saya enggak, orang ini pemalu, nggak bisa kalau misalkan dikasih makan seperti itu, ya sudah, kan ada cara lain. Kan sekarang sedekah itu tidak perlu pakai secara dohir, secara goib bisa. Nggak perlu keluar dari kamar juga bisa. Nah, asal orang itu punya servernya, servernya ada akunnya, ya kan? Jadi kita bukan pakai banking. Iya, Brimo. Oh Brimo. Kok BRI Brimo saja. Oh Brimo itu jadi. Iya. Ini Aplikasi Brimo. Ini sebenarnya ini lanjutan dari saya biasanya kalau di Surabaya itu nanti ada Dasar Nahwa. Nah itu majelis kopi. Ya, majelis kopi. Cuman ini kopi ini tidak Saya kopi atau apa? saya coba sih. Jadi beda tegang bang. Iya. Kopi Banjar. Oh kopi Banjar. Kopi Banjar. Zen. Bisa coba itu tambah. Ini bisa darah tinggi nanti. Ya. Dan memang kebiasaan para keluarga Nabi SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu beliau itu adalah orang untuk makanannya sendiri sederhana, tapi kalau untuk tamu, kalau perlu sampai minjem tidak bisa. Jadi memang tamu itu punya hak. Ada orang datang ke rumahmu maksa untuk jadi tamu, sebenarnya dia itu punya hak. Satu punya hak makan, sama punya hak nginep. Tapi jangan dikasih tahu orang-orang. Oh, iya. Nanti semuanya bertamu, semuanya berat. Jadi ada yang mengatakan, ini gimana nih hukumnya ini? Wajib atau gimana? Sebagian malah mengatakan hukumnya jadi wajib. Wajib. Sebagian mengatakan itu
apa namanya itu tidak wajib. Jadi sampai ada mengatakan tamu itu kalau bisa jangan engkau inapkan di tempat lain, tapi inapkan di rumah. Lah makanya nggak perlu maksa diri, makan apa adanya. Pokoknya kiranya ada sesuatu yang masuk di perutnya, atau ada minuman yang masuk di rumah. Jadi dia itu punya hak kedhiafah namanya. Lah ketika kita bertamu ke rumahnya orang, juga nggak boleh ketika di situ ada makanan enak kemudian kita masukkan di kresek. Ini tidak ada. Ada musmawjud fi baladi. Ini di kunyit, di atilam tidak ada ini. Dimasukkan semua. Jangan. Harus minta izin kepada tuan rumah, kepada tuan rumahnya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan dulu orang itu disambut tamu meskipun tidak dikenal, bukan sanak, bukan keluarga, tidak dikenal, ya. Mereka itu disambut jadi tamu. Artinya gini, ketika datang ke rumah orang itu 3 hari pertama dijamu dulu. Setelah 3 hari baru ditanya apa. Kalau tidak ada, ya sudah silakan. Kalau seandainya ya anak besok bertamu aja. Terus saya bertamu di sini 3 hari. Ya. Kalau seandainya ada aja berarti bisa nambah lagi saja. Oh tergantung saya berbeda. Ada batasnya nggak? Enggak ada. Batasnya 3 hari itu toh. 3 hari itu sekedar untuk menjadi tamunya saja. Tapi istilahnya kita ini tidak bisa langsung untuk menolak. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dikatakan beliau ini hampir selama beberapa waktu itu kadang keliling ke rumah temannya. Jadi persahabatan ikhwah fillah ini tidak pernah membatasi. Jadi kadang misalkan ya nanti pembantu yang di rumah itu atau jariyah atau budak yang di rumah itu mau belanja. Belanjanya itu ini sudah. Nanti ketika datang sampai Syafi'i ke pasar di pasar sini, coba lihat di apa. Wah, tambah lagi. Karena mereka itu yakin dengan temannya ini tadi. Dan tuan rumahnya ini sudah jelas tidak merasa terbebani. Jadi makanya dikatakan teman kamu yang asli itu adalah ketika tanganmu kamu masukkan ke kantongnya, dia nggak marah. Nah, jadi mulai sekarang kalau ingin punya teman asli, mulai sekarang jangan buat duit. Kalau buat duit nanti dirokok terus nanti. Jadi nanti pertemuan, ya. Jadi kayak seperti orang dulu tidak bisa. Jadi kadang mungkin dalam seminggu itu dia makan di rumahnya itu cuman ada beberapa waktu aja, kebanyakan nanti di tempat ini, di tempat bulan, di tempat bulan dan lain sebagainya. Nah kita nggak bisa seperti itu, mungkin di akhir zaman ini tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah tidak menolak yang namanya tamu. Dilihat dulu, wah maaf. Ya, kita bikin rolling door, tadi ditulis saya tidak ada di rumah. Untuk ditonton, kalau yang datang yang sugihan sedikit, saya ada di rumah terus. Kayak apa hukumnya orang sudah fix nih, kan sudah janjian nih, namanya sudah janjian, diterima oke, kamu diterima untuk datang ke rumah saya hari ini, sudah janjian deal nih Ustaz. Ya. Habis itu begitu hari H mau dikonfirmasi dibatalkan sepihak, yang dosa itu yang mana Ustaz? Nggak boleh Ustaz. Dilihat dulu ada udzur syar'i apa enggak. Kalau tidak ada udzur syar'i, enggak bisa dibatalkan begitu saja. Artinya kan dia janji. Al-wa'du, janji itu adalah utang. Ya. Jadi makanya kalau misalnya ketika kita bilang enggak bisa, ya kita konfirmasi dan kita minta halalnya sama dia. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan tapi kalau misalkan dijanjikan ada orang kedua menjanjikan untuk datang ke rumahnya si fulan, bukan dia yang punya rumah, yang punya rumah, cuman dia wasat itu penengahnya saja, maka dia tidak terkena dosa. Jadi kan kita tidak bisa membatasi seperti itu. Kemudian
Beliau juga mengingatkan kepada kita, kamu kalau cinta orang atau benci orang jangan diukur dari itu, tapi ukurlah daripada Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Al-Quran mengatakan apa? Orang sifatnya gini gimana? Hadisnya Nabi bilang apa? Orang seperti ini. Kalau pantas, ya saya tak cintai. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting jangan sampai engkau sakiti. Seperti itu. Beliau juga mengingatkan, kamu harus nangisi diri. Ya, kalau ada orang kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, dia nangis, seolah-olah kiamat yang terjadi. Ya. Tapi kalau agamamu yang mati, di rumahmu tidak ada yang sholat, tidak ada yang ngaji, di rumahmu hanya sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan HP, sibuk dengan men-scroll TikTok, tidak ada. Atau kadang misalkan perempuan sekarang yang lagi haid, saya sudah tidak wajib sholat, betul tidak wajib sholat, tapi bukan berarti tidak ibadah, ya tetap ibadah. Kamu bisa berzikir, kamu bisa minta kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bertobat, masih bisa. Yang tidak boleh itu ibadah fardu, ya kan? Ibadah fardu atau ibadah sunnah yang berupa sholat atau yang berupa puasa, itu aja. Selain daripada itu, kalau misalkan untuk niat membaca Al-Quran tidak boleh memang. Tetapi kalau misalkan untuk wirid masih bisa. Paham ya? Kalau untuk wirid, ini di dalam wiridan saya Ratibul Haddad ada ayat kursinya. Baca, tidak apa-apa baca. Bukan untuk baca ibadahnya untuk ibadah ayat, tidak. Tetapi untuk wirid. Cuman kita tidak boleh memegang Al-Qurannya. Seperti itu. Paham ya? Jadi ada orang misalkan tahfidul Quran, dia perlu untuk murojaah, membaca kembali, mengingat kembali, mengelola Quran dalam jamaah. Itu bisa meskipun dia baca. Niatnya adalah untuk apa? Untuk murojaah, untuk lalaran Quran, tidak berdosa dalam hal ini. Maka katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Al-malaika muawakkaluna bika yabkuna 'alaika lima yarawna min khusratik fi bid'ati dinik. Justru kalau kamu tidak menangisi ketika agama pada dirimu ini lemah, kamu tidak sholat, kamu tidak ibadah, yang nangisi kamu malaikatmu. Malaikat yang dampingi kamu ini nangis. Ya Allah, kasihan. Berakhir rugi, berakhir menyesal, berakhir sial, ya kan? Berarti kamu nggak punya akal. Kalau kamu masih punya akal, kamu justru yang akan kamu tangisi ketika keadaan kondisi agamamu, artinya ibadahmu, hubunganmu dengan Allah lagi rusak, tidak harmonis. Itu justru yang akan engkau tangisi, justru itulah yang akan engkau tangisi. Baik. Kemudian sebab agama ini adalah modal utama sampai kamu selamat di akhirat. Modal ini kalau rusak bisa tegak nama perdagangan. Kita mau barter apa? Ya, kalau kamu punya modalnya sholat, modalnya ibadah, modalnya zikir, jangan sampai diserobot orang. Gimana diserobot orang? Engkau ghibah, engkau namimah dan seterusnya. Habis itu. Atau engkau mendolimi orang, itu berarti diserobot sama orang. Jangan sampai. Jadi modal utama adalah agama. Jangan sampai kita lupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali akeh kopi ini kok adem. Kopinya nanti bekas dingin. Apalagi anginnya kayak gini, Bro. Anginnya saja. Dingin. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini sudah sekolah alia, apa sih ini? Alia ya, Kuliah sudah enggak perlu bertanya, sudah ngerti kan. Ada yang tanya ya? Ada. RT urusan pasar. Ada. Ada. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.